masyarakat Indonesia agar melek Iya. ya secara baik secara sosial, keadaan ekonomi kita, secara ekonomi, pendidikan juga ya akan mengalami suatu perubahan lebih baik jika seandainya Bapak Anies Baswedan menjadi Presiden RI 2024 nanti. Itu harapan kami. Amin. Amin. Alasan mengapa saya dan kawan-kawan banyak dari kesehatan mendukung Paslon 1 Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin adalah karena kami berharap beliau akan membawa semangat perubahan yang lebih baik tentunya untuk rakyat, kebijakan-kebijakan kesehatan yang pro rakyat. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kawan-kawan semuanya nih. Saya mungkin ngabsen ya. Kalau di sebelah kanan saya ada Bang Roni Mepet. Jadi beliau ini sutradara film Anies Baswedan yang akan sebentar lagi tayang. Yang kedua sama-sama kita hormati juga Bang Juju, tim kuasa hukum. Wah, gimana Bang? Hukum harus tegak ya? Insya Allah harus. Ini kelihatan besar Bang. Sorry. Dan di sebelahnya ada Bunda Dokter Eva. Beliau itu pakar kesehatan ya di bidangnya, yang juga memang mungkin nanti akan mengulik sedikit tentang kesehatan, apakah bisa dihindari saksi-saksi ini mati lebih cepat atau gimana ya? Itu yang kejadian jangan terulang lagi. Terhindarinya gimana? Itu bahaya itu. Dan satu lagi produser pelaksana dari film Anies Baswedan, Bunda Vivi. Dan saya Muhammad Amin akan memandu acara diskusi hari ini. Pertama-tama kita ke Bang Juju dulu ya. Bang Juju ya. Bang, ini tadi ada acara menarik ya Bang ya. Jadi deklarasi artinya menyatakan bahwa alumni UI ini bersikap akan mendukung Pak Anies Baswedan sebagai Presiden RI yang insya Allah untuk 2024 sampai 2029 dan mungkin lanjut ke 2034 ya. 2 periode lah biasanya. Biasanya 2 periode. Nah, untuk itu ini Bang Juju akan memberikan pandangan mengenai pertemuan hari ini, deklarasi hari ini, dan next ke depan mau apa nih? Dengan setelah deklarasi ini mau ngapain nih Bang? Tim hukum dan kawan-kawan lainnya gitu ya. Apakah nanti ada pasal karet di dalamnya? Ada pengulikan pasal besi ya, ngeri ya. Nah silakan Bang Juju langsung aja. Ini mic-nya langsung diambil Bang Juju. Ini nih di ini. Ya silakan Bang Juju. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, tanpa saya sebutkan satu persatu. Ya baru saja kita selesai sekitar jam 10 pagi tadi. Jam 10 pagi. Mengadakan acara yang kita sebut deklarasi dan semacam itu, merupakan pernyataan sikap dukungan terutama dari rekan-rekan teman-teman alumni Universitas Indonesia, dari berbagai lintas fakultas, dari berbagai lintas angkatan, dari yang paling termuda dan yang paling senior. Tapi kelihatannya tadi banyak yang seniornya tuh. Bayangin saya udah tua begini, banyak yang lebih senior lagi. Tapi alhamdulillah lah, karena pasti anak istrinya atau keluarganya mendukung lah. Ya, kita yakin itu. Benar. Jadi artinya tadi secara resmi, secara formal, rekan-rekan kami baik senior maupun teman-teman dari alumni lintas angkatan UI tadi menyatakan sikap ya bahwa ke depan nggak lama lagi kita nih, mungkin sebulan lagi kita akan mengadakan pemilu pilihan presiden ya, dan sekaligus dengan pilihan legislatif ya, di mana salah satu calon presiden maupun wakil presiden itu ada 3 calon. Salah satunya adalah Bapak Anies Baswedan calon presiden dan Bapak Muhaimin Iskandar. Nah, pada kesempatan ini kami dari alumni UI jelas-jelas ya secara tegas menyatakan sikap mendukung atau berusaha untuk bagaimana memenangkan Bapak Anies Baswedan dan Muhaimin untuk menjadi presiden dan wakil presiden tahun 2024 nanti. Ya, yang nggak lama lagi ya, sekitar 1 bulan. Harapan kita begitu. Kenapa?
karena kami memandang bahwa era kepemimpinan Jokowi yang berlangsung saat ini, dan insya Allah tidak lama lagi ya, 4-5 bulan lagi ke depan ini akan berakhir sebetulnya. Dan kami sudah merasakan, kami dalam rakyat Indonesia pada umumnya, rakyat secara mayoritas mengalami sendiri bagaimana situasi sosial, ekonomi, termasuk juga politik juga, termasuk juga kondisi penegakan hukum kita. Itu sebetulnya sama sekali tidak mengalami perubahan, apalagi kemajuan. Yang ada adalah kemunduran, terutama dari sisi ekonomi, apalagi sosial. Demikian juga pendidikan, hampir semua sektor, hampir semua sektor. Dan hutang kita juga makin bombak, sekian ribu triliun, terutamanya kepada negara melalui utang kepada negara Cina kan, terutama seperti itu. Dan ini menjadi beban rakyat Indonesia. Oleh karenanya sekarang ini rakyat kita malah akan mewarisi lah katakanlah kesulitan di segala sektor. Oleh karenanya ini udah tidak ada istilah mundur lagi, no point of no return lagi, tidak ada kembali, kita harus ke depan. Nah, untuk itu diperlukan kepemimpinan yang baru, tokoh kepemimpinan yang baru. Oleh karena kami berharap bahwa masyarakat Indonesia agar melek, secara baik secara sosial, keadaan ekonomi kita, secara ekonomi, pendidikan juga, akan mengalami perubahan lebih baik jika seandainya Bapak Anies Baswedan menjadi Presiden RI 2024 nanti. Itu harapan kami. Amin. Amin. Ya, kira-kira begitu. Waduh, ini cukup jelas ya bahwa merah ya merah, hitam ya hitam, gitu kan. Artinya dukungannya ini sudah jelas ya. Jadi alumni UI dari berbagai tingkat lintas generasi, lintas fakultas, semua mendukung Anies Baswedan untuk menjadi calon presiden. Nah, ini kita lanjut ke ini dulu nih, Bu Dokter Eva dulu boleh, silakan. Bu Dokter Eva, ini kita bicara tentang kesehatan nih ya. Kita bicara tentang kesehatan, relate juga dengan acara hari ini juga ya. Jadi kita sama-sama tahu ya, pemilu lalu itu banyak kawan-kawan saksi gitu ya, itu tiba-tiba meninggal. Hampir puluhan apa ratusan? Ratusan dan kita tidak tahu ini. Iya. 800. Nah, itu kenapa itu bisa terjadi gitu ya? Apakah karena ada pembungkaman dari sisi kesaksian atau seperti apa? Apa waktu dia jaga di TPS gizinya kurang gitu ya? Nah, apa gimana? Nah, secara umum mengatasinya bagaimana nih? Jadi apakah kita bawa makanan sendiri dari rumah atau apalah gitu ya, minuman dari rumah dan seterusnya. Jadi dua pertanyaannya Bu Eva, pandangan hari ini seperti apa deklarasi dan menyikapi tentang kesehatan di di tempat TPS, tempat pemungutan suara, saksi dan tentang yang lainnya lah yang Bu Eva bisa memberikan ulasan. Silakan Bu Dokter Eva. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, alasan mengapa saya dan kawan-kawan banyak dari kesehatan mendukung paslon 1 Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin adalah karena kami berharap beliau akan membawa semangat perubahan yang lebih baik tentunya untuk rakyat. Kebijakan-kebijakan kesehatan yang pro rakyat. Karena 10 tahun perjalanan ini kami berjuang di dalam sistem kesehatan yang semakin hari ini semakin kacau. Dan terakhir undang-undang kesehatan itu sangat fatal. Berpotensi selain keselamatan pasien jadi tidak terjamin, juga potensi bahaya mengancam kedaulatan bangsa dan negara. Karena di situ ada pasal di mana kita bisa mengirim sampel daripada rakyat Indonesia ke luar negeri, dan tentunya ini jika salah kita mengirim tempat ke bangsa asing, yang dimana saat ini negara asing banyak berkompetisi mencari negara jajahan. Jadi itu patut kita waspadai. Dan Pak Gatot Nurmantio sudah mengingatkan kita bahwa kesehatan, terutama dokter, harus waspada, menjaga bersama-sama bangsa dan negara ini. Itu satu. Dan saya
sebagai alumni UI, tentu kami selama ini berjuang untuk perubahan ini. Ya. 2019 ganti presiden itu artinya apa? Kita ingin berubah. Iya. Ingin merubah bangsa dan negara ini, menjadikan rakyat Indonesia ini lebih baik dan sejahtera. Nah, Amin ya Allah. mengenai pandangan saya tentang KPPS dan teman-teman ya yang banyak wafat tahun 2019, kebetulan saya dan Bang Juju juga teman-teman kesehatan itu yang di lapangan yang melihat bagaimana kondisinya. Ya. Jadi ini patut kita curigai. Patut dicurigai. Karena pemilu bukan hanya kali ini. Ya. Satu, dan kedua, pola kematiannya itu sangat menurut kita tidak wajar. Misterius. Ya. Walaupun sampai saat ini kita belum bisa membuktikan secara dunia kedokteran, tapi patut menjadi kehati-hatian kita di pemilu selanjutnya. Ya. Karena ternyata makin kesini makin banyak hal-hal yang menurut kita tidak masuk akal, yang menurut kita tidak manusiawi, itu bisa terjadi. Ya. Jadi saran saya untuk tim yang bekerja di TPS nanti, sebaiknya satu, sebagai petugas itu harus yang sehat. Usahakan, jadi jangan memaksakan diri. Jangan memaksakan diri, pastikan diri kita dalam kondisi sehat. Iya. Yang kedua, pola makan dan pola hidup yang sehat. Makan, pola hidup. Iya, pola hidup itu penting. Pola hidup itu menyangkut pola makan dan pola istirahat. Iya. Jadi kalau kita bekerja dengan kondisi seperti itu, kita harus makan tepat waktu, gizinya tercukupi. Jadi mohon perhatian untuk mereka yang bertugas ini di lapangan, tolong diperhatikan makanannya, minumnya, dan istirahatnya. Karena orang sehat pun kalau memaksakan diri itu akan menyebabkan penyakit. Kita tidak bisa memastikan, tapi kerja yang dipaksakan terus-menerus itu beresiko untuk orang-orang bisa terkena serangan jantung dan lain-lain. Ya, jadi harus pastikan sehat, pola hidup yang sehat, dan yang ketiga, kita patut curiga kemarin itu mungkin ada sesuatu. Entah sistemnya melalui mungkin ya, jika kita curiga itu lewat udara, kita menggunakan masker. Ya, sebaiknya maskernya mungkin N95 ya Bang ya. Jadi mungkin untuk Timnas Anies, Timnas Amin ya, mungkin untuk teman-teman kita yang bertugas paling enggak masker N95 ya Bang ya. Ketika membuka suara atau di tempat di tempat-tempat yang kotak-kotaknya itu banyak, itu kan banyak debu, kita nggak tahu itu. Itu satu. Yang kedua mungkin makan minumnya harus kita koordinasi sendiri. Bawa sendiri ya. Kita walau-walam kita nggak bisa menduga, kita tidak boleh menuduh karena belum ada bukti. Tapi berhati-hati itu adalah lebih baik. Benar. Ada lagi? Waduh, ini cukup menarik ya tips dari Bu Dr. Eva ya mengenai menjaga kesehatan ya. Tapi patut dicurigai itu adalah penyakitnya serangan jantung ya. Dan satu lagi patut dicurigai itu adanya ramuan-ramuan racun ya. Tapi belum bisa dibuktikan. Nah, ini terakhir mungkin statement terakhir nih dari Bang Juju apa? Tadi memang sudah ada ya harapan, tapi statement terakhir untuk teman-teman alumni UI yang belum bergabung, katanya tadi masih grassroots-nya usia senior, yang baru lulus itu bagaimana Bang cara bergabungnya gitu kan? Apakah gimana cara bergabungnya? Apakah ada Instagram yang harus di-follow atau harus ada kartu anggota? Harus bagaimana Bang? Silakan. Ya, kita tidak lama lagi ya untuk menghadapi pesta besar demokrasi di Indonesia ini. Hanya tinggal sebulan. Oleh karenanya, menurut data statistik peserta pemilu itu hampir 52% lah kira-kira begitu. Itu adalah kelompok milenial, Z atau milenial disebutnya begitu. Nah, ini penting sekali deh, penting sekali. Jadi oleh karenanya himbauan kami, terutama buat mereka kelompok milenial ini yang mungkin tidak terlalu mengenal atau mengenal jauh siapa itu sosok Anies Baswedan dan Muhaimin, bisa di-googling. Kenapa? Sudah mulai seminggu ini berjalan, Pak Amin sudah mulai masuk tuh ke kelompok milenial melalui apa namanya?
mesosnya yaitu TikTok, salah satu TikTok, live TikTok. Nah, itu ternyata mendapat respon luar biasa. Dan menurunkan ini ya, gemoy. Iya, kira-kira begitu. Dan itu luar biasa rupanya responnya. Jadi disangka-sangka juga oleh itu. Oleh sebab itu merupakan perangsang positif buat Pak Amin untuk akhirnya beliau ingin lebih aktif lagi menjangkau kalangan generasi Z tadi. Oleh karenanya mudah-mudahan generasi Z bisa menularkan kepada teman-temannya, kepada saudara-saudaranya yang lain, sesama generasi Z ya, atau kalangan muda atau kalangan remaja begitu, untuk mulai simpati dan memilih Amin tanggal 14 Februari. Jadi itu harapan kami. Itu harapannya ya, sekali lagi mudah-mudahan ke depan ini kita mendapatkan pemimpin yang betul-betul ideal sesuai dengan harapan bangsa Indonesia. Dan yang lebih penting lagi adalah pemimpin juga yang didasarkan landasan agama, orang yang beriman. Itu penting sekali pemimpin kita. Kalau pemimpinnya nggak beriman, nggak rajin ibadahnya gimana? Sesuai dengan Pancasila. Sesuai dengan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Itu. Jadi bukan cuma simbol, lambang. Itu harus diimplementasikan. Nah, gitu tentang keagamaan. Terima kasih Bang Jijo. Singkat sekali ya. Selanjutnya dari Bunda Eva, pandangan sedikit ya, harapan, terus mungkin dari kalangan dokter, dari kalangan yang bukan di alumni UI, ajakan dukungannya bagaimana nih? Silakan. Ya, teman-teman saya dari tim kesehatan saat ini, dari medis ya. Ya, insya Allah kami bergerak. Cuma untuk diketahui, undang-undang kesehatan kemarin itu membuat teman-teman saya ini jadi tidak berdaya. Demo berjilid-jilid juga ya, termasuk ya. Dan bukan itu, saat ini kondisi kita semua di bawah Kemenkes. Artinya apa? Kita di bawah pemerintahan. Tentu mereka sangat berhati-hati saat ini untuk tampil ke muka publik, karena ancamannya nggak bisa praktek lagi, ya kan? Nah, kita mungkin ya, ini walaupun belum terjadi kecuali ASN, tapi tentu mereka akan takut, karena ada juga kami yang bukan ASN disuruh tanda tangan fakta integritas untuk tidak ikut cawe-cawe pilpres. Wah, bisa begitu ya? Nah, undang-undangnya tidak ada, tapi kami diposisikan seperti itu. Mungkin tidak semua orang yang berani untuk mengatakan bahwa itu tidak sesuai aturan. Berani menolak lah. Berani menolak. Jadi mungkin itu yang terjadi, tapi yakin teman-teman saya, dokter Indonesia, tenaga kesehatan Indonesia itu mereka menggunakan hati nurani dan akal sehat akan memilih yang terbaik bagi rakyat Indonesia ini, karena mereka golongan orang-orang yang terdidik, paham sekali masalah kesehatan yang kita hadapi saat ini, di mana rakyat kita sekarang makin kesini makin kondisinya memprihatinkan, bayi stunting makin tinggi, kematian ibu hamil tinggi, sibuk-sibuk susu. Nah, kalau anaknya udah stunting, emangnya susunya bisa mengembalikan stuntingnya? Harusnya kan fokus bagaimana supaya suaminya bisa bekerja, istrinya jadi hamil dalam kondisi sehat, melahirkan anak yang sehat. Karena kita akan bersaing ke depan dengan negara-negara asing yang pintunya dibuka selebar-lebarnya ke Indonesia. Kalau ini tidak jadi perhatian kita bersama, apa tidak mungkin nanti generasi kita akan menjadi generasi budak di negara sendiri? Ya kan, kebayang kalau kita bodoh-bodoh, kita jadinya apa nanti? Budak. Ya iya kan? Bahkan mungkin nggak punya tanah air lagi ya Bang ya, karena semua diborong sama konglomerat ya Bang, sama oligarki. Saya kira itu. Gunakan akal sehat. Gunakan akal sehat dan nurani ya. Dan nurani. Kita sudah mengalami undang-undang kesehatan telah membuat kita tenaga kesehatan Indonesia diacak-acak, dikebiri. Kembalikan undang-undang kesehatan menjadi lebih baik lagi. Menjadi lebih baik. Amin.